Benda kecil berbentuk gulungan ini yang sering kita temukan di berbagai tempat, mulai dari lemari, di kotak perkakas, bahkan di ruang kelas. Mudah ditempel, bisa langsung diputus dengan tangan, dan sering kita pakai tanpa banyak berpikir. Di balik fungsinya yang simpel dan mudah digunakan, isolasi atau selotip punya sejarah panjang dan manfaat yang luar biasa. Pada awal abad ke-20, tahun 1925, seorang insinyur muda bernama Richard True yang bekerja di perusahaan 3M menemukan sesuatu yang kelak akan mengubah dunia peralatan sederhana, adalah masking tape. Awalnya, penemuan ini lahir dari masalah yang dihadapi oleh para tukang cat mobil. Saat itu, mobil-mobil dua warna sedang tren, dan pekerjaan mengecat membutuhkan garis pemisah yang rapi dan presisi. Naasnya, cat sering melebar hingga hasilnya berantakan. True kemudian merancang sebuah pita perekat tipis yang bisa menempel dengan baik, namun mudah dilepas tanpa merusak permukaan. Dari sanalah lahir masking tape, isolasi kertas yang hingga kini masih kita gunakan. Seiring waktu, isolasi berkembang pesat. Muncul isolasi bening yang ringan, praktis, dan jadi andalan untuk membungkus hadiah atau menempelkan kertas. Lalu hadir isolasi listrik yang diciptakan khusus untuk melindungi kabel dan menjaga aliran listrik agar tetap aman. Tidak ketinggalan adalah duct tape atau lakban yang sangat kuat. Awalnya diciptakan untuk keperluan militer. Lakban ini bahkan sampai dijuluki pita serbaguna karena bisa digunakan untuk memperbaiki hampir apa saja. Kalau kita perhatikan, jenis isolasi sebenarnya jauh lebih banyak dari yang kita kira. Ada masking tape untuk keperluan mengecat dan memberi tanda, isolasi bening untuk keperluan rumah tangga dan kantor, isolasi listrik yang menjadi pelindung diam-diam bagi kabel-kabel di rumah kita. Ada lakban yang hadir dengan daya rekat super kuat, sering jadi penyelamat dalam keadaan darurat. Bahkan ada juga double tape yang memungkinkan kita menempelkan sesuatu tanpa paku, seolah benda itu bisa melekat ajaib di dinding. Menariknya, isolasi tidak hanya membantu pekerjaan teknis, ia juga sering muncul di momen-momen sederhana dalam hidup kita. Saat kita membungkus hadiah untuk orang tersayang, saat tutup baterai remote rusak, saat kita packing kardus untuk dipaketkan. Bahkan di zaman sebelum adanya smartphone, orang Indo banyak yang menggunakan benda yang satu ini untuk menyatukan yang sudah terpisah, seperti duit misalnya. Kalau dipikir-pikir, isolasi adalah salah satu contoh bagaimana manusia bisa menciptakan solusi praktis untuk kebutuhan sehari-hari. Dari masalah kecil, seperti cat mobil yang beleber, lahirlah sebuah inovasi yang akhirnya merambah ke berbagai bidang kehidupan. Dari isolasi, kita bisa belajar sesuatu. Betapa benda kecil bisa membawa manfaat yang besar dan memudahkan hidup manusia. Sesuatu yang mungkin sering kita anggap remeh, ternyata menyimpan cerita panjang tentang kreativitas, kerja keras, dan kecerdikan manusia. Teringat akan kebermanfaatan. Belajar mensyukuri hal-hal kecil di sekitar kita adalah bentuk dari rasa terima kasih. Karena tanpa isolasi, banyak hal akan menjadi lebih sulit, lebih berantakan, lebih merepotkan. Isolasi mungkin tak secemerlang penemuan teknologi canggih, tapi ia hadir setia dalam kehidupan kita sehari-hari. Faktanya bahwa kenyamanan hidup kita bukan hanya hasil dari hal-hal besar, tapi juga dari benda kecil yang sering terabaikan. Dan rasa syukur itu justru akan lahir ketika kita mulai mampu menghargai hal dari yang kecil.